Ada buka. Diskresi nak bu, tapi Coba diskresi tanya juga diskresi. Bu Ayu, apa kabar? Bu Ayu aman, Bu Ayu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Direktur Poltekkes Kemenkes Padang yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Wakil Direktur 3. Selanjutnya, Sekretaris Panitia Sipenmaru SPMB Poltekkes Kemenkes Padang dan Bapak Ibu serta yang teristimewa adalah calon peserta SPMB bersama Poltekkes Kemenkes Padang tahun 2025. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya untuk bersama kita mengikuti briefing persiapan untuk ujian Sipenmaru bersama atau SPMB bersama. Dan kami harapkan adik-adik bisa memperhatikan, mendengarkan, karena mulai besok itu kita sudah akan mulai untuk ujian ya. Nah, perlu juga kami informasikan Zoom ini juga nanti akan Zoom ini juga ditayangkan secara live di YouTube. Jadi nanti mungkin buat adik-adik yang belum sempat terputus atau yang mungkin ingin mengulang kembali ya pemaparan atau briefing yang disampaikan itu juga bisa nanti lihat di YouTube Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah adik-adik ya Bapak Ibu untuk memulai marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Wakil Direktur 3 Poltekkes Padang yang juga merupakan Ketua Panitia untuk pelaksanaan kegiatan SPMB Poltekkes Kemenkes Padang. Kepada yang terhormat Ibu Happy Sasmita SKPM Kep SP Jiwa disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih, Miss Revi.
Sekretaris ya panitia Pak Darwel, kemudian juga Bapak Ibu panitia lainnya ya yang sudah bergabung ya di dalam briefing ini ya. Jadi eh, dan yang sangat teristimewa sekali adalah kepada calon peserta ya peserta ya Spensimaru atau SPMB jalur bersama ya yang sudah hadir pada Zoom ya pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya dan keselamatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat diberi salam kita junjungkan juga kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. eh Ananda sekalian ya, sengaja kita mengadakan briefing ya terkait dengan rencana yang besok ya sudah mulai kita ujian CBT untuk calon ya mahasiswa yang akan menjadi keluarga besar di Poltekkes Kemenkes Padang. Briefing ini bertujuan adalah supaya Ananda memahami tata tertib ya aturan-aturan yang berlaku selama ujian karena ada beberapa hal yang akan disampaikan nanti oleh panitia ya terkait dengan hal yang boleh ya dilakukan atau yang dibawa selama ujian dan ada juga yang tidak boleh dibawa ya selama ujian. Jadi oleh sebab itu ya kita melakukan briefing. Briefing ini bukan hanya untuk di Poltekkes Kemenkes Padang, tetapi seluruh Poltekkes se-Indonesia. Kita punya 38 Poltekkes. Ya, hari ini serentak mengadakan briefing ya kepada calon peserta yang akan ikut ujian CBT mulai dari besok. Kegiatan atau ujian ya. Ujian ini akan ya berlangsung mulai dari tanggal 14 ya. 14, 15, 16, 17, kemudian break karena ada hari besar, kemudian nanti akan dimulai lagi tanggal 21 dan tanggal 22 itu untuk gelombang 1. Nah, untuk ujian ini kita juga punya dalam satu hari ya itu ada 3 sesi ya. Jadi mungkin nanti perlu kita ingatkan kepada peserta ya, tolong dicek betul ya kartu ujiannya. Ujian tanggal berapa, sesi berapa ya. Nah, kemudian jam berapa harus datang nanti akan diinformasikan oleh panitia ya. Karena tahun lalu ada pengalaman ya dia ujiannya apa namanya ada yang sudah terlewat ya. Jadi nggak ngeh dengan jadwal ujian sehingga ada yang terlewat. Ada juga yang hadir dia harusnya ujian 2 hari lagi ya kemudian hari ini sudah ada udah apa namanya karena salah melihat. Jadi tolong dicek betul kartu ujiannya ya kapan jadwal ujian ya kalau perlu pasang alarm ya bahwa kita ujian di tanggal tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga ya eh, apa namanya kalau untuk ujian ya itu waktu ujian walaupun dimulai misalnya jam 8 atau mungkin jam 10 ya. Nah, itu tidak ada yang apa namanya kita prosesnya bukan langsung jam 8 itu, tetapi kita berproses 1 jam sebelumnya. Ya, jadi karena kita ini mungkin berbeda dengan ujian kalau kita ujian sehari-hari di sekolah itu akan berbeda. Jadi oleh sebab itu tolong Ananda ya nanti dengarkan ya apa yang akan disampaikan oleh panitia terkait dengan jadwal ujian tersebut. Dan kami ya berharap tentu dengan hasil yang maksimal ya tentu nanti bagi yang lolos akan bergabung dengan keluarga besar Poltekkes Kemenkes Padang ya. Dan satu yang perlu Ibu ingatkan ya, tolong jangan ada yang percaya ya dengan hal-hal yang dijanjikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, semuanya itu adalah terpusat.
ya. Jadi segala penentuan itu adalah terpusat, ya. Jadi kalau ada yang menjanjikan akan lulus begini-begini itu tidak ada, ya. Kalaupun ada, mohon diinformasikan ke kami, ya, baik itu dari panitia dan juga dari orang-orang yang ada, ya, yang di sekeliling kita, ya, karena hal itu bisa saja terjadi, ya, mengatasnamakan panitia, padahal kita tidak bisa memberikan janji-janji ya untuk bisa meluluskan begitu saja. Semua tergantung kepada kemampuan Ananda, kemudian hasil yang Anda peroleh selama ujian ya. Jadi kalau ada yang menjanjikan, silakan nanti kita apa namanya ya mungkin buka ini nanti ya pengaduan atau apa ya, ya silakan nanti ya diberikan informasi kepada kita ya. Nah, jadi semoga ujian berjalan lancar. Ya, kalau ada kendala dalam ini ya, mudah-mudahan cuaca aman ya. Nah, tapi kalau ada kendala dalam ini nanti ya tolong diinformasikan ya. Jadi jangan nanti sudah dadakan terlambat ujian gara-gara mungkin kalau ada kendala alam gitu kan, tapi tidak terinformasi ke kami, yang rugi adalah Ananda sendiri. Ya, karena waktu ujian tidak akan ditambah. Ya, jadi waktu ujian itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, jadi yang rugi adalah kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang Ananda harapkan untuk bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Padang itu bisa terwujud ya, dan tentu ini adalah merupakan kebanggaan bagi Ananda semua karena kita Poltekkes Kemenkes Padang ini adalah salah satu-satunya ya institusi pendidikan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan yang ada di Poltekkes di Sumatera Barat. Ya, walaupun ada jurusan kesehatan ya yang ada di Sumatera Barat, tetapi itu bukan di bawah Kementerian Kesehatan. Ya, dan Menteri Kesehatan pun lebih memprioritaskan adalah tentu ya anak kandungnya ya dalam bekerja ya karena untuk Poltekkes Kemenkes Padang untuk lulusan pun itu bukan hanya sekedar dia lulus kemudian dia diwisuda, tetapi kami pun ya sampai menelusuri ya lokasi-lokasi atau tempat-tempat bekerja bagi alumni kami ya. Jadi kita juga dari Poltekkes mencarikan ya menginformasikan lahan kerja untuk lulusan ya. Nah, untuk lulusan pun sekarang ini lulusan Poltekkes Kemenkes Padang bukan hanya bekerja di dalam negeri, tetapi juga banyak bekerja di luar negeri, ya. Apalagi di Poltekkes Kemenkes Padang sudah ada kelas internasional dan untuk tahun ini pun ya ada sekitar 50 orang mahasiswa akhir ya itu yang akan magang di Qatar ya. Jadi oleh sebab itu tentu ini menjadi eh, apa namanya ya jadi eh, hal positif untuk Poltekkes Kemenkes Padang ya supaya lulusannya itu bisa bekerja di tempat-tempat yang lebih baik ya sehingga nanti kepada lulusan itu bisa mencapai prestasi yang optimal. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti ujian dan kami menunggu kehadiran Ananda untuk bergabung di Poltekkes Kemenkes Padang. Bu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Wakil Direktur 3 yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan juga adik-adik ya, kita akan mendengarkan briefing ya teknis panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB bersama. Ya, kami minta kepada seluruh adik-adik untuk dapat mendengarkan ya, dan apabila ada pertanyaan silahkan melalui chat room atau nanti langsung ya melalui di saat sesi pertanyaan ya. Tapi kalau ada pertanyaan langsung boleh di chat room ya. Baik, kepada Bapak Darul M. Epit disilahkan. Terima kasih Miss Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Wabarakatuh. pagi ya untuk semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua udah berkumpul di ruangan Zoom dalam rangka untuk acara briefing pelaksanaan SPMB bersama tahun 2025-2026. Sebentar Ananda. Eh, suara suara Bapak kedengaran? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Benar, Pak. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh eh, Ketua Panitia sekaligus merupakan Wakil Direktur 3 Ibu Happy Sasmita terkait dengan pelaksanaan ujian SPMB tahun 2025-2026 ya. Jadi secara general tadi sudah disampaikan ya. Saat ini kita akan mencoba menyampaikan secara teknis pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 April 2025. Secara teknis itu sama untuk semua Poltekkes se-Indonesia. Ini sudah disesuaikan juga nanti dengan apa namanya lokasi kita ujian di Padang ya. Jadi Padang merupakan salah satu lokasi ujian. Untuk Poltekkes Padang memang kita memusatkan pelaksanaan ujiannya di kampus 1 Poltekkes Menkes Padang yaitu di Siteba ya, kampus 1 Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Nah, ini kami sampaikan kepada eh, peserta ujian semuanya, bahwasanya terkait dengan ketentuan umum pelaksanaan, kemudian nanti bagaimana ketentuan pelaksanaan ujian CBT-nya, kemudian tata tertib pelaksanaan dan penggunaan aplikasi CBT-nya. Nah, ini perlu kami sampaikan untuk pelaksanaan ujian sesi 1 ini yang dimulai dari tanggal 14 April sampai nanti 22 April 2025 itu terdiri dari 3 sesi ujian. Sesi pertama itu dari pukul 8 sampai 9.30. Ini pelaksanaan ujian ya, bukan eh, kehadiran dari peserta. Ini pelaksanaan ujiannya, artinya ini memulai proses ujiannya. Kemudian sesi 2 itu 10.30 sampai pukul 12 dan sesi ketiganya pukul 13.30 sampai pukul 15. Kemudian nanti untuk gelombang 2 tanggal 5 Mei sampai 10 Mei itu akan ada pertambahan sesi. Jadi satu hari itu akan ada 4 sesi yang dimulai dari pukul 16 sampai 17.30. Jadi nanti bisa dilihat kartu ujian masing-masing itu udah tertera tanggal berapa, sesi keberapa, dan lokasi ujiannya di mana. Ada jelas ya, Ananda semua? Jelas, Pak. Kemudian, Terus, Pak. Jelas, sewaktu ujian, apa saja yang perlu dibawa? Gitu ya. Pertama adalah kartu ujian. Kartu ujian silakan di-print, kemudian dibawa pada saat ujian. Kemudian yang kedua, kartu identitas, bisa KTP, bisa SIM, bisa paspor, atau KK juga memungkinkan ya. Kalau mungkin belum memiliki KTP, ada yang belum memiliki KTP enggak? Enggak, udah. Ada, Sudah semua Pak. ya. Ada, Pak. Oke, kalau Ada tidak dua, ada, Pak. mungkin KK bisa dijadikan salah satu ini ya, atau nanti kartu pelajarnya mungkin. Kemudian eh pas foto yang ditempel ini pas fotonya biasanya udah ditempel di kartu ujiannya, jadi mungkin tidak perlu lagi pas foto. Jadi cukup kartu ujian dan kartu identitas ya. Dua hal ini yang perlu dibawa. Yang lain-lain berarti tidak perlu ya. Ya, Pak. Oke, kemudian Iya, Pak. peserta selama ketentuan ujian ya, selama pelaksanaan ujian
itu peserta dilarang membawa apa? Yang pertama adalah membawa HP, laptop, atau tablet. Jadi semua barang bawaan nanti akan kita simpan di ruang karantina. Kemudian di saat di ruang komputer, nah, di saat di ruang CBT, tidak boleh membawa apa-apa, kecuali yang dua tadi, kartu ujian dan tanda pengenal. Kemudian jam tangan juga tidak dibenarkan dibawa ke ruang ujian. Kemudian kalkulator, alat perekam atau kamera, kemudian barang elektronik lainnya tidak perlu ya. Kemudian alat tulis juga tidak perlu. Nanti panitia akan menyediakan di lokasi ujian. Kemudian buku-buku catatan, buku referensi, kertas, dan lain sebagainya tidak perlu dibawa. Kemudian tas atau koper ya, mungkin tidak perlu, ini disimpan nanti di ruang karantina. Kemudian bagi yang ini ya, rokok, korek, atau pemanti api itu tidak dibenarkan. Kemudian juga makanan dan minuman ya, itu tidak dibenarkan. Nah, tapi ada catatannya nanti khusus untuk minuman akan kita jelaskan nanti boleh dibawa tapi dalam eh, tempat yang bening, kemudian ditulis namanya di situ. Siapa yang punya itu akan boleh dibawa di ruang ujian ya. Cuman minuman, makanan tidak ya. Untuk ini ada pertanyaan dulu untuk Nggak ada. barang-barang yang tidak boleh dibawa. Kemudian perhiasan juga tidak perlu ya. Jadi selama ujian kita harapkan tidak ada yang membawa perhiasan. Karena kalau terjadi kehilangan di saat pelaksanaan ujian itu panitia tidak bertanggung jawab ya. Jadi udah kita sampaikan saat sekarang ini tidak dibenarkan untuk membawa perhiasan ya. Oke, lanjutkan. Ini. Nah, nanti peserta datang itu akan diverifikasi bukti identitas tadi dan kartu ujian oleh pengawas ujian ya. Nanti pengawas ujian akan melihat kebenaran dari data yang dimiliki. Apakah nanti mencocokkan foto yang ada di kartu ujian dengan yang aslinya. Nah, itu akan diverifikasi nanti oleh pengawas ya. Nah, kemudian pelaksanaan ujian. Hari ini ya kita mulai dengan briefing H-1 ujian. Kemudian link Zoom udah kita kirimkan melalui medsos juga. Alhamdulillah udah banyak yang bergabung hari ini ya. Kemudian pelaksanaan ujian. Jadi peserta itu datang 60 menit sebelum ujian berlangsung sesuai sesi masing-masing. Kalau sesi 1 ujian dimulai pukul 8, artinya pukul 7 udah hadir di Poltekkes ya. Kemudian kalau sesi 2 ujiannya tadi 10.30 ya. 9.30 artinya udah hadir ya. Sesi ketiga jam 13 artinya jam 12 itu sudah hadir di kampus ya. Kemudian pelaksanaan ujian itu nanti selama 90 menit dengan jumlah soalnya. Kemudian untuk penilaian jawab dan benar itu akan Ada yang bocor, mendapatkan Pak W. poin 4. Ada yang bocor, Pak W. Bocor ya, ini siapa ya? Mohon dicek ya. Ini hal yang penting yang perlu kita sampaikan. Jawaban yang benar itu nanti akan dapat poin 4. Tapi apabila ada jawaban yang salah itu -1. Kalau tidak dijawab artinya 0 ya. Jadi nanti silakan betul-betul di dijawab betul-betul yang pasti ya. Nah, karena setiap satu kesalahan itu akan punya nilai -1 ya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwasanya peserta itu datang 60 menit sebelum ujian berlangsung. Nah, jadi peserta nanti akan diarahkan oleh panitia untuk memasuki atau menuju ruangan karantina. Itu akan ada nanti di gedung kelas. Ya, nanti bisa ditanya di Sapam di depan di mana gedung kelas ya untuk ruang karantina.
Itu akan diarahkan, kemudian akan ada juga nanti informasi melalui pengeras suara dari panitia untuk mengarahkan peserta menuju ruangan karantina. Kemudian semua bawa-bawa barang-barang yang dibawa itu akan disimpan di ruangan karantina. Nah, jadi setelah masuk nanti disimpan semua barang-barang, makanya kami sampaikan tidak usah membawa barang-barang yang berharga ya. Cukup membawa barang-barang yang biasa saja. Itu akan disimpan nanti di ruangan karantina. Kemudian yang dibawa tadi hanya 2, kartu tanda pengenal dan kartu ujian. Siapkan 2 ini. Sedangkan yang lainnya boleh masuk ke tas, nanti tasnya disimpan di ruang karantina. Kemudian 30 menit sebelum ujian berlangsung itu panitia atau pengawas akan mengarahkan peserta menuju ruangan ujian atau ruangan CBT. Jadi akan berpindah nanti dari ruang karantina menuju ruangan CBT. Itu akan diarahkan oleh pengawas ataupun panitia ya. Sebelum keluar dari ruang karantina, itu akan ada pemeriksaan oleh panitia atau pengawas ya terhadap barang-barang yang dilarang dibawa ke ruang ujian tadi. Nah, itu akan ada nanti alat metal detektor untuk mengidentifikasi kalau ada barang-barang yang tidak diperkenankan itu dibawa ke ruang ujian. Jadi akan dicek secara lengkap ya oleh panitia atau pengawas ujian. Kemudian barulah peserta memasuki ruang ujian dan siap melaksanakan ujian. Kemudian setelah ujian berlangsung, waktunya tadi 90 menit ya, itu secara serentak nanti semua peserta akan kembali ke ruangan karantina yang pertama tadi. Ya, akan kembali ke ruang karantina. Untuk apa? Untuk mengambil kembali barang-barang yang sudah ditinggalkan tadi. Nah, jadi dicek kembali barang-barangnya. Jadi sebelum meninggalkan ruang karantina, udah dipastikan semua barang-barangnya tidak ada yang hilang ya. Nah, karena selama ujian berlangsung, ruang karantina akan dikunci oleh panitia. Ya, setelah peserta meninggalkan ruang karantina menuju ruangan CBT atau ruangan ujian, ruang karantina tersebut akan dikunci oleh panitia atau pengawas ya. Jadi eh, bisa kita pastikan ruangannya aman ya. Nah, kemudian setelah dicek barang-barangnya udah seperti semula, semua peserta itu bisa meninggalkan ruangan karantina dengan tertib ya dan kembali ke tempat masing-masing ya, kembali ke rumah masing-masing atau kembali ke tempat saudaranya atau tempat siapa udah meninggalkan meninggalkan lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang ya. Ini untuk menjaga keamanan kita bersama. Kira-kira ada pertanyaan untuk penjelasan sesi ujian ini? Tidak, Pak. Kalau ada silakan. Kalau tidak kita Izin, lanjut. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau masalah sepatu buat cewek, kalau flat shoes boleh, Kak? Gimana? Sepatunya bebas atau gimana, Pak? Oh, sepatu ya. Oke. Eh, untuk pakaian ya sebentar ya. Kita lihat dulu nanti akan ada penjelasan tentang pakaian sebentar. Akan ada penjelasan nanti untuk ini ya. Oke, sekaligus saja menjawab pertanyaan. Yang lain ada dulu untuk ruangan-ruangan. Apakah ada? Desi, ada yang Bapak mau izin ditanyakan bertanya, Desi? Pak. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kan yang diboleh bawa ke ruangan itu cuma kartu tanda peserta sama pengenal. Terus alat tulisnya gimana, Pak? Alat tulis seperti yang kita sampaikan tadi sudah disediakan oleh panitia. Jadi tidak perlu memikirkan alat tulisnya. Sudah disiapkan oleh panitia di ruangan ujian masing-masing nanti. Aman ya? Nggak Bapak perlu izin itu bertanya. Pak, izin bertanya, ya. Pak. Ya, silakan. Kan disuruh bawa kartu identitas, Pak. Kalau misalnya nggak ada KTP gimana, Pak?
Ya kan itu tadi disampaikan. Kalau tidak ada KTP bisa digunakan SIM. Kalau nggak ada SIM bisa dibawa KK, kartu keluarga. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. kartu keluarga pasti punya semua kan? Nggak ada yang nggak punya kartu keluarga. Punya, Pak. Ya. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan nanti dibawa panitia ke ruangan CBT-nya. Jadi apakah masih Ya. perlu survei tempatnya sebelum itu? Eh, itu Bapak rasa tidak perlu survei tempat ya, karena yang penting tahu aja lokasi apa Poltekkes Padang, kampusnya di mana, itu rasanya udah cukup. Karena besok panitia akan mengarahkan, memang ruangannya udah disterilkan, tidak bisa dilihat-lihat ya, tidak bisa dimasuki gitu, karena ruangan CBT apa udah disterilkan. Jadi yang bisa dilihat palingan oh di mana gedung kuliah itu aja. Jadi gedung kuliah itulah nanti ruangan karantinanya. Ruang karantina yang perlu di ya. Tapi walaupun yang penting kalau datang makanya datang 1 jam sebelum ujian ya. Jangan datangnya ujian jam 8 datang jam 8 itu akan merugikan Ananda sendiri. Jadi kalau ada ujian jam 8 otomatis jam 7 sudah hadir ya sehingga panitia dia mudah nanti mengarahkan ke ruangan-ruangan mana yang akan dituju. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Marsya. Untuk warna pakaian itu bebas atau hitam putih, Pak? Oh ya, untuk pakaian nanti akan kita jelaskan. Sekarang untuk kedatangan dan lokasi dulu ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk KTP-nya itu yang dibawa yang asli atau fotokopi, Pak? Yang asli ya. Upayakan ya asli. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Untuk lokasi dulu, untuk pakaian dan Izin segala bertanya, macamnya kita Pak. lanjutkan. Ya, silakan. Jadi nggak usah ke sana H-1 kan, Pak? Bapak rasa tidak perlu, karena kalau yang penting kalau mau datang, paling cuman melihat gedung kuliah saja. Ruang ujiannya tidak bisa dilihat, karena nanti akan diarahkan langsung oleh panitia atau pengawas ujian. Nah, oke, Pak. Terima Itu akan kasih. dibawa nanti, akan diiringi oleh pengawas, oh, akan dipandu nanti oleh pengawas dan panitia ke ruang ujian masing-masing. Pak, mohon bertanya, Pak. Silakan. Kan kita mau bawa KTP sama kartu peserta ujian. Itu di Ya. nggak boleh pakai, misalnya kalau misalnya mau dimapin gitu, Pak. Boleh, Pak? Kalau Bapak rasa kalau map plastik itu eh, ya, kalau takut hilang ya ujian ya. Map plastik bening itu mungkin nggak apa-apa. Map plastik bening ya, mungkin mungkin bisa itu dipakai. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak, untuk dana lokasinya ada nggak, Pak? Untuk dana lokasi ya bisa dilihat nanti udah kita pajang itu di apa namanya di gerbang masuk itu di Sapam nanti bisa dilihat ya. Di tempat Sapam di gerbang masuk itu udah kita Oke, terima kasih, Pak. ya. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut tentang pakaian. Ada, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak nih. Itu untuk kakaknya, kakak asli atau fotokopi aja, Pak? Harapan kita sih yang dibawa itu semuanya asli gitu ya.
Kalau bisa tunjukkan dulu yang aslinya. Makanya perlu Pak, izin bertanya, Baik, Pak. Pak. Terima ya, kasih, Pak. Pak, untuk kartu pesertanya itu harus 1 lembar, Pak. 1 lembar saja. Kan biasanya pas print itu kan 1 lembar. Tapi di sini 2 halaman, Pak. Oh, 2 halaman. Ya. Boleh, nggak Iya. apa-apa. Sesuaikan. Kalau memang dua Nggak boleh. halaman di print, ya bawa 2 halamannya nggak apa-apa. Berarti boleh 2 halaman, Pak. Ya boleh. Tapi kalau bisa dijadikan 1 halaman, ya nggak masalah ya. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi untuk penjelasan umum. Kalau nggak kita masuk ke pakaian lagi. Cukup ya? Pak, Ya masih cukup ada. Pak, lanjut Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, kita lanjut ke Lanjut. pakaian ya. Nah, tadi ada yang nanya bagaimana pakaiannya Pak? Ya, yang pertama peserta mengenakan pakaian lengan panjang, sopan dan rapi, serta bersepatu ya. Nah, kalau sepatu harapan kita ya sepatu ya, nggak perlu tumitnya 7 cm, nggak perlu ya. Pakai sepatu yang biasa saja ya. Kemudian warnanya gimana? Warna nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh ya maupun. Tapi usahakan aja warna yang netral ya, misalnya warna putih, warna hitam gitu. Coklat mungkin itu masih apalah masih natural ya. Kemudian membawa alat sholat dan keperluan pribadi ya, terutama ini untuk sesi sesi 3 ya. Sesi 3 itu kan masuknya pukul 13 ya. Nah, jadi nanti di saat ruang karantina, nah, kita akan silakan nanti untuk sholat dulu mana yang muslim ya. Makanya disarankan untuk membawa alat sholat masing-masing sehingga cepat ya, nggak nunggu-nunggu gitu. Kalau memakai yang ada di musola kampus, nah itu kan terbatas. Jadi silakan dibawa sendiri, terutama ini yang untuk sesi 3 ya. Nah, kemudian tidak diperkenankan memakai kaos oblong. Nah, jadi kaos oblong nggak diperkenankan. Nah, itu ya, tolong diperhatikan nanti. Kemudian celana juga nih. Celana tidak diperkenankan memakai celana bahan jeans ya, celana atau rok yang bahan jeans. Nah, kalau bahan dasar celana dasar kain ya, nah, itu yang diperkenankan. Nah, nanti kalau ada yang memakai celana jeans, nah, itu akan ada apa ya? Akan ada semacam ini nanti yang akan kita sampaikan ya, akan kita suruh pakai apa nanti dilapisi dengan sarung nanti ya yang disediakan oleh panitia. Jadi harapannya tidak ada yang pakai celana maupun rok jeans ya, maupun baju yang berbahan jeans. Kemudian tidak diperkenankan memakai sandal jepit. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Kemudian alat komunikasi ya, seluruh alat komunikasi itu dimatikan. Nah, jadi HP silakan dimatikan, kemudian nanti disimpan di tasnya, karena tas itu nanti akan ditinggal di ruang karantina. Jadi ke ruang ujian tidak dibenarkan membawa alat komunikasi, terutama HP ya. Kemudian catatan-catatan, buku-buku, nah itu akan disimpan nanti di ruang karantina ya. Nah, kemudian barang berharga, makanya kita sarankan tidak perlu membawa barang berharga seperti emas ya, cincin dan lain-lain, rasanya itu tidak perlu dibawa ya. Jam tangan pun juga tidak. Nah, jadi semua barang-barang itu nanti akan ditinggal di ruang karantina. Nah, jadi tidak perlu dibawa ke kampus ya, tinggal aja di rumah semuanya. Kalau yang berharga ya, yang sangat berharga. Kemudian untuk penunjuk waktunya gimana? Karena nggak ada jam gitu ya. Nah, itu di layar monitor masing-masing di saat Ananda login, nah itu nanti waktunya akan muncul ya. Waktunya akan muncul selama 90 menit di monitor masing-masing ya, di layar komputer atau layar monitor masing-masing. Akan muncul berapa menit waktu yang sudah terpakai nanti ya. Kemudian alat tulis seperti yang disampaikan tadi tidak perlu dibawa ya.
Ini kita ralat ini kan kebetulan dari pusat ini ya. Kalau ini katanya diwajibkan membawa pensil, tapi pensilnya udah disiapkan oleh panitia, jadi tidak perlu dibawa. Kemudian pulpennya juga sudah disiapkan nanti oleh panitia, jadi tidak perlu membawa alat-alat tulis ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kemudian Yang bocor. tata tertib ujian ya. Ada yang perlu ditanyakan untuk pakaian? Kita langsung aja nih. Langsung aja bertanya untuk pakaian. Ada, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Pak, untuk yang cowok, kemejanya boleh lengan pendek atau harus lengan panjang, Pak? Eh, ya, kalau memungkinkan ada yang panjang, gunakan yang panjang ya. Tapi kalau tidak, boleh gunakan yang lengan pendek. Oke, Pak. Ya, Terima kasih kalau banyak, warna, Pak. warna seperti yang tadi, warna netral saja ya. Kalau ada yang mau hitam putih, silakan ya. Tidak ada ini ya. Yang penting Oke. tidak usah warna yang terlalu menyolok ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. ya. Waktu ujian kita boleh pakai kacamata, Pak? Kacamata karena memang ini ya boleh ya. Kalau kacamata bagi yang memang punya gangguan apa namanya agak sedikit gangguan penglihatan biasanya ya mungkin boleh ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Cukup ya. Nah, kita lanjut. Jadi peserta diminta perhatikan aba-aba. Nanti akan ada aba-aba dari pengawas. Kapan ujian apa kapan mulai login. Nah, jadi nanti peserta itu akan dibekali, akan dibagikan nanti UPAS ya, username dan password oleh pengawas. Nah, itu dan pengawas nanti akan memberikan aba-aba kapan mulai untuk login ya, kapan mulai menjawab soal, kapan nanti akan mengakhiri ujian. Ya, itu tolong diperhatikan nanti aba-aba dari pengawas di masing-masing ruangan CBT. Kemudian peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan komputernya sampai nanti diinstruksikan oleh pengawas. Jadi setelah memasuki ruang CBT nanti silakan duduk saja dulu ya, duduk yang rapi, barulah nanti pengawas menginstruksikan boleh menggunakan workstation-nya atau komputernya masing-masing ya. Kemudian peserta hanya diperkenankan menandatangani dokumen dengan pulpen yang disediakan oleh pengawas ya. Jadi karena udah disediakan, jadi silakan mengisi nanti daftar hadir ya. Daftar hadirnya akan dibagikan oleh pengawas nanti untuk ditandatangani. Kemudian peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Jadi tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa izin pengawas. Jadi masing-masing ruangan itu nanti akan ada 3 atau 4 orang pengawas. Jadi silakan nanti apa namanya minta izin ke pengawas apabila gitu ya. Misalnya peserta memerlukan ke kamar kecil, nah, silakan minta izin. Kemudian nanti pengawas akan mengawasi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, waktu ujian itu akan tetap lanjut ya. Kalau ke toiletnya 5 menit misalnya ya 5 menit waktu habis. Nah, makanya tidak perlu. Makanya sebelum ujian berlangsung, biasanya nanti pengawas akan menyampaikan kepada peserta, silakan kalau ada yang mau ke toilet dulu. Ada yang mau ke kamar kecil dulu, silahkan. Itu akan diberikan waktu oleh pengawas sebelum ujian berlangsung ya. Nah, jadi selama ujian kalau ingin waktunya tidak berkurang, ya tentu tidak izin selama proses ujian. Kemudian bagi yang sudah selesai mengerjakan soal, tetap diam di tempat ya, tetap diam dengan tenang di tempat duduk. Nah, karena belum diperkenankan meninggalkan ruangan. Nah, karena ruangan ditinggalkan secara bersama dengan peserta ujian lainnya. Jadi jangan buru-buru, betul-betul dilihat soal-soal yang dikerjakan ya. Karena masuknya sama, keluarnya nanti juga akan sama. Nah, itu tolong
perhatikan ya. Dan 10 menit sebelum jam berakhir, yaitu biasanya pengawas akan menyampaikan ya, sehingga peserta bersiap-siap untuk menyelesaikan ujian ya. Berikutnya, apabila peserta menemukan soal-soal yang mungkin tidak tepat atau salah atau kurang kata-kata, nah itu bisa nanti melapor ke pengawas yang ada di ruangan masing-masing untuk dicatat nanti oleh pengawas ya. Tolong disampaikan. Misalnya absennya A B C D E ternyata hanya A B C D E-nya nggak ada misalnya ya, itu layak dilaporkan ke pengawas dan pengawas akan mencatatnya nanti. Nah, terus kalau ada pelanggaran bagaimana? Kalau ada pelanggaran dilakukan oleh peserta, maka yang pertama tentu akan diingatkan dulu oleh pengawas ujian masing-masing ya. Kemudian akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Jadi kalau melanggar ya otomatis tidak diperkenankan mengikuti ujian ya, atau dianulir gitu ya. Jadi tolong dipatuhi tata tertib yang sudah disampaikan. Gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini peserta sesi 1 dan 3 ini ya dapat menitipkan makanan, minuman, dan perlengkapan sholat untuk disimpan di ruang karantina. Ini udah disampaikan juga tadi ya, bahwasanya semua barang-barang itu akan ditinggalkan di ruangan karantina yang udah disiapkan oleh panitia ya. Nah, kemudian nih, boleh membawa air putih. Yang penting disimpan di botol transparan atau mungkin obat-obatan pribadi yang harus minum obat jam sekian misalnya ya. Nah, itu akan kita perkenankan, atau mungkin inhaler bagi yang ini ya, ada gangguan kesehatan pernafasan mungkin. Nah, tetapi akan disiapkan nanti tempatnya atau mejanya oleh pengawas. Nah, bukan disimpan di dekat komputer masing-masing. Itu akan ada satu meja khusus nanti yang digunakan untuk meletakkan barang-barang bawaan yang diperbolehkan, seperti air minum ya, kemudian inhaler atau obat-obatan pribadi. Itu akan disimpan di meja khusus nanti di ruangan ujian. Kemudian apabila peserta nih ya kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan ke ruang ujian, maka peralatan tersebut akan disita oleh pengawas. Pengawas akan menyitanya barang bawaan tersebut. Misalnya tidak diperkenankan membawa HP ke ruang ujian. Ternyata ada yang membawa HP. Otomatis HP-nya disita oleh pengawas. Ya, itu mohon dicamkan ya. Nah, kemudian setelah selesai menjawab soal, ini untuk apa namanya, untuk teknis di apa namanya, di komputer masing-masing nanti ya, atau di workstation-nya masing-masing. Nah, kemudian jangan lupa disimpan ya. Setiap merubah jawaban, klik tombol simpan. Nanti akan ada di sana ya. Kemudian ada juga yang ragu-ragu, tolong diperhatikan nanti warnanya akan berbeda-beda. Kemudian setelah selesai, setelah ujian berakhir, nah, maka bisa mengklik atau mengumpulkan jawaban nanti. Nah, sehingga jawaban itu nanti eh, apa namanya, yang diterima ya. Semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid, walaupun ada yang bertanda ragu-ragu. Nah, misalnya masih ragu-ragu ya. Nah, itu akan dibaca oleh sistem. Kemudian peserta yang datang saat login gimana? Itu ya. Nah, konsekuensinya tidak ada penambahan waktu ujian. Orang udah mulai login gitu ya, ternyata datangnya ini. Makanya kita tidak memperkenankan peserta itu terlambat. Kalau terlambat, ya, kalau terlambat, kalau tidak salah ini ya, udah 30 menit terlambat, otomatis sistem akan close ya. Jadi tidak bisa lagi untuk ujian.
Nah, itu untuk persiapan eh, atau tata tertib ujian. Ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ini pelaksanaan ujian lagi? Bagaimana? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk perempuan kan pakai kemeja lengan panjang, terus apa boleh pakai celana, Pak? Kayak celana kulot gitu, Pak, yang nggak ketat? Boleh ya. Yang penting pastikan tadi tidak memakai celana yang ketat ya. Celana jeans, bahan jeans, atau yang kayak apa tuh ya, model pensil itu kayaknya juga kurang ini ya, kurang diterima. Jadi silakan yang biasa saja. Tidak perlu memakai celana pensil ya. Juga tidak atau kurang kita perkenankan untuk itu ya. Pakai aja yang celana bahan dasar ya. Atau kulot ya. Kalau kulot itu nggak masalah. Ya, gitu ya. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang perempuan, ini ada yang kayak mau pakai gamis. Terus kalau mau pakai pasmina boleh nggak, Pak? Pakai gamis. Pakai apa? Pasmina. Iya. Pasmina itu yang seperti apa nih? Baju panjang. Hijab, Pak, hijab. Oh, hijab. Ya, boleh, boleh. Nah, yang penting yang apa Bukan namanya yang sopan ya. Nah, kalau hijab pasti sopan lah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi sepatunya bebas kan, Pak? Sepatunya bebas ya. Eh, tapi kalau bisa ya netral ya, hitam, putih, atau coklat lah. Kan Izin. sepatu yang biasa aja. Tidak perlu yang pakai tumit-tumit tinggi itu nggak perlu ya. Nanti jatuh sendiri karena kita nanti oh ya perlu kami sampaikan juga. Jadi ruangan CBT kita ada 3, mungkin udah bisa dilihat di lokasi masing-masing. Ada apa di kartu ujian masing-masing ya. Itu CBT 1. eh, Kalau ruangan CBT artinya itu nanti di lantai 1 ya. Nah, itu di gedung kuliah. Kemudian yang kedua ada CBT labor komputer itu di lantai 3. Makanya jangan membawa sepatu tinggi, hak tinggi. Susah nanti naik ke lantai 3. Dan labor bahasa juga, CBT labor bahasa juga ada di lantai 3. Nah, jadi makanya kita sarankan memakai sepatu biasa saja ya. Ya, Izin silakan. bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Kaosnya gimana, Pak? Warna kaos kakinya kaos gimana, Pak? kaki tidak ada ketentuan ya. Nah, nanti kaos kaki boleh putih atau hitam boleh. Nah, jadi sebelum memasuki ruang CBT, nah itu sepatu ditaruh di luar. Jadi tidak ada yang memakai sepatu ke dalam ruangan komputer nanti, ruang CBT-nya. Kalau di ruang karantina masih memungkinkan memakai sepatu. Kemudian sebelum memasuki ruang komputernya, nah itu sepatu akan disusun dengan rapi, udah ada rak-raknya ininya nanti luar ruangan komputer ya disimpan yang rapi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau ngisi kalau ngisi ragu itu dapat nilai nggak, Pak? Kalau ragu-ragu akan dibaca. Kalau dia benar itu plus 4. Kalau dia salah ragu-ragunya yang dicontreng itu otomatis minus 1. Kan tadi dia sampaikan bahwasanya itu akan dibaca oleh sistem yang ragu-ragu itu. Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau sepatunya flat shoes boleh nggak, Pak? Plexus ini sepatunya seperti apa ya? Eh, Kayak apa ya? Sepatu yang biasa aja, nggak usah sepatu yang aneh-aneh gitu. Yang Kayak Plexus sepatu balet-balet gitu, Pak. sepatu Iya, kayak sepatu balet gitu, Pak. sepatu balet. Emang nggak ada sepatu yang lain selain sepatu itu? Maksudnya Coba sepatu yang Bapak lihat dulu di Google gimana nanti kalau takut itu takut salah gitu. sepatu yang tipis atau gimana? Iya, Pak, nggak pakai tumit gitu. Oh, nggak pakai tumit, nggak apa-apa. Yang penting yang dikhawatirkan memakai tumit yang tinggi, nanti susah Ah, sendiri lantai 3. Berarti boleh ya, Pak? Utang 5 kali. Iya, boleh. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oh, Poin nomor 2. apakah di ruangan bakalan disediain buram, Pak?
Oh ya, kertas buram itu udah ada di masing-masing ini nanti. Per orang ya, kita siapkan per orang di samping workstation-nya atau di samping komputer masing-masing. Itu akan ada uh, pensil dan kertas buram untuk soal hitungan ya. Nah, udah kita Ngapain, Abi? Oh, Iya, jadi Pak. kita Terima tidak kasih, Pak. perlu bawa apa-apa kan, Pak? tidak perlu bawa Kecuali Makan lagi ya, pula ya. kecuali kartu ujian dan yang penampilan. Nah, mulai main-main sini lagi. Oke, Pak, Pak. izin Makan, Bebe. bertanya, Pak. Ya, apa? Kalau buat yang cewek, roknya kalau misalnya bahan katun atau bahan lainnya boleh nggak? Katun boleh. Yang nggak boleh itu bahan jeans. Oke, Pak. Nah, ya. Bebe. Ya. Ya, ada Bapak lagi? izin bertanya, Ya. di saat ujian berlangsung, itu kan setelah menjawab soal, itu diklik tombol simpan dan berikut. Itu apakah bisa kembali lagi ke soal sebelumnya? Setelah dijawab simpan gimana tadi agak Setelah menjawab soal, ini ada yang ini bocor. Hai. Setelah dijawab simpan terus setelah menjawab soal kan disuruh pencet tombol simpan dan berikut. ya. Nah, setelah itu apakah masih bisa kembali ke soal sebelumnya? Oh, bisa, bisa. Itu akan ada nanti tombol-tombol untuk kembali ke soal-soal sebelumnya. Yang penting belum mengirim soal gitu ya. Kalau udah kirim soal itu nggak bisa lagi. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ke pelaksanaan ujian lagi ya. Pelaksanaan ujian tadi udah disampaikan bahwasanya masing-masing peserta itu akan dibekali nanti dengan UPAS ya, username dan password masing-masing akan dibagikan. Setelah Anda nanti masuk ke ruang komputer, duduk dengan rapi, itu pengawas nanti akan membagikan UPAS masing-masing. Ya, UPASnya udah ada masing-masing sesuai nama masing-masing. Nah, kemudian nanti setelah proses login, silakan masukkan nanti username dan password yang sudah di kartu yang udah ada di kartu UPAS tadi. Nah, silakan dimasukkan sesuai dengan apa yang tertera di kartu UPAS. Kemudian klik login. Nah, seperti yang ada di sini ya. Kelihatan ya, ada username dan password, kemudian klik login. Nah, kemudian tampilan komputer masing-masing nanti udah seperti ini ya, udah langsung apa namanya username. Jadi tidak perlu membuka-buka aplikasi lain ya. Nah, semuanya hanya satu itu yang muncul. Kemudian setelah login, nah, akan muncul seperti ini di dashboardnya masing-masing atau di komputernya masing-masing. Akan muncul di situ nama kita, ya, nomor ujian dan foto kita masing-masing peserta. Nah, akan ada di situ. Sorry, jalan sendiri. Nah, ini tadi ya. Pastikan namanya sesuai dan nomor ujian kita sesuai dan foto kita sesuai yang ada di dashboard masing-masing. Nah, kemudian akan ada dulu tutorial. Jadi makanya di 30 menit sebelum ujian berlangsung, tadi kan udah berada di ruang komputer. Nah, sehingga bisa untuk melakukan uji coba aplikasi. Kemudian akan ada nanti pengisian kuesioner setelah ujian berlangsung. Ya, ujian berlangsung selama 90 menit tadi ya, dengan 70 buah soal. Kemudian sesi terakhirnya akan mengisi kuesioner. Terus tampilan berikutnya akan muncul seperti ini. Akan ada nanti muncul CBT, SPMB tahap 1 misalnya ya. Tanggal berapa. Kemudian silakan perhatikan yang warna kuning ini nanti. Ada nampak yang warna kuning? Yang warna kuning ini ya, nih. Itu adalah menu untuk memulai ujian. Jadi arahkan aja kursornya nanti ke yang warna kuning ini. Itu akan mulai, kalau kita klik akan mulai untuk ujian katanya.
Terus akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah instruksi dan peringatan untuk menutup atau mengclose semua aplikasi lain. Akan muncul seperti ini. Dia akan jalan nih nanti yang warna hijau ini ya. Baik, nanti dia 100% ya. Baik, dia 100%. Kemudian akan muncul petunjuk Apa? ya. Bentar ya. Apanya? Mau belajar, Abi? Mana Ini penanya? akan muncul di sana halaman untuk memulai ujian ya. Akan muncul di situ eh, Mana penanya? ada ini Di sini. kayaknya ada yang bocor ya. Ada yang bocor ini. Siapa nih? Jessica. Ya, siapa? Sudah. Ada yang bocor suaranya ya. Ini setelah kita klik mulai ujian, silakan dibaca ini. Akan ada ketentuan ini nanti. Kalau sudah dibaca, makanya baru diklik mulai ujian yang warna hijau. Ya, kalau ini sudah dibaca, tapi dicentang dulu. Saya siap untuk mulai ujian di bawah ini, dicentang, kemudian baru diklik mulai. Di mana penanya? Siapa ya? Ini penanya nih. Abi mau Matiin belajar? mic-nya, woi. Siapa nih? Indira. Oke. Terus, nah, akan muncul soalnya seperti ini. Ya, tampilan soalnya seperti ini. Silakan nih A, B, C, D. Apa namanya? Ada 5 option ya. Soalnya multiple choice question. Nah, ini ada 5. Nah, kemudian untuk menjawab yang benarnya silakan diklik di bulatan mana yang benarnya. Oke ya. Kemudian di samping kanan akan muncul resumenya di sini. Soal berapa yang sudah dijawab gitu ya. Itu akan muncul nanti. Berapa buah soalnya akan muncul nomor-nomornya di tampilan sebelah kanan. Kemudian yang warna hijau itu menandakan nanti soalnya yang dijawab sudah dijawab ya. Kemudian kalau ada yang merah berarti belum di atau tidak dijawab, tidak terjawab ya. Kemudian kalau yang kuning itu yang ditandai saja tapi masih ini yang bilang ragu-ragu tadi ya. Nah, kemudian yang merah yang biasa saja, yang putih itu tidak dilihat soalnya gitu ya. Itu apa namanya? Makanya kalau udah pasti silakan jawab yang hijau ya. Kalau enggak ya dibiarkan saja ya kalau memang tidak pasti. Nah, kemudian nih setelah menjawab harus diklik simpan. Ini ada simpannya di sebelah kanan ya. Klik simpan gitu. Setelah menjawab satu soal, klik simpan. Atau mau merubah tadi, setelah dirubah pilih klik jawaban lainnya, kemudian jangan lupa diklik simpan. Oke. Nah, kemudian setelah dijawab semua, nah ini dulu ya, indikator waktunya ada di halaman atas nih. Indikator waktunya di sini sekian jam misalnya dari 90 menit tinggal lagi misalnya 30 menit misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai semua soal, baru nanti dikirim yang ada di bawah kuning itu ada tulisan kirim. Ini tadi ya, ada tulisan kirim di sana. Kemudian kalau muncul peringatan-peringatan seperti ini, dilarang membuka apapun selain jendela ujian. Nah, itu akan muncul nanti ya, peringatan-peringatan. Nah, kemudian ini mengakhiri ujian akan terlihat di sana
Oh, ternyata udah dijawab 54 soal, yang tidak dijawab 0, pertanyaan yang ditandai juga tidak ada, pertanyaan tidak dikunjungi tidak ada, pertanyaan dijawab dan ditandai untuk dinilai. Itu ada 16, ya. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian akhiri ujian sekarang. Nah, klik sana ya, akhiri ujian sekarang. Kemudian baru selesai ujian. Kemudian saat ujian langsung memang dipastikan nanti ya koneksi itu udah stabil ya. Kalau untuk pelaksanaan ujian di Poltekkes itu koneksinya udah stabil. Kemudian apabila ada koneksi internet terputus misalnya ya, nah, peserta dapat melanjutkan menjawab. Kemudian eh, kalau ada ini mati lampu misalnya nanti akan ditandai berapa menitnya, kemudian akan di apa namanya lakukan penambahan waktu ujian ya. Nah, kemudian apabila waktu udah habis bagaimana misalnya ya, ini jawaban akan tersinkronis secara otomatis peserta mengakhiri ujian gitu ya. Kemudian nih kalau waktu udah habis tadi ya, itu sistem akan membaca secara otomatis waktu habis ya. Maka akan langsung muncul nanti apa namanya kuesioner yang harus dijawab ya. Kuesioner dijawab disesuaikan dengan pelaksanaan ujian. Nanti akan ditanyakan beberapa terkait dengan pelaksanaan ujian ya. Harapannya apa namanya yang kita laksanakan dan yang diisi itu sama-sama baik gitu ya. Tentu harapan kita bersama. Ini dia kuesionernya nanti. Kalau bagus berarti bintang 5 itu ya. Ini akan ada beberapa pertanyaan. Itu 10 menit sebelum ujian berakhir ya. Itu udah ada sesi kuesioner nanti. Nah, untuk masing-masing ini nanti pengawas akan selalu mendampingi. Nah, pengawas akan selalu menyampaikan informasi-informasi terkait apa namanya selama sesi ujian ini. Kemudian kalau ada nih peserta gagal login misalnya, ya tolong dicek kembali, pastikan username dan password yang diisi itu udah benar ya. Nah, paling itu saja. Kalau untuk yang lainnya nanti akan dibantu oleh panitia terkait apa namanya URL-nya, terkait koneksi internet, terkait browser ya. Nah, itu akan inikan oleh panitia nanti. Yang pasti yang peserta paling memastikan username dan password yang diisi itu tidak salah ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi loading aplikasi misalnya. Nah, itu nanti ini mungkin tetap di IT kita ya. IT nggak perlu difikirkan ini ya. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan setelah login? Nah, perhatikan kembali nama email. Itu sudah dipastikan sama dengan kita ya. Fotonya pastikan sama dengan kita. Nah, kalau tidak muncul menu ujian ya. Nah, itu silakan di refresh atau lapor aja ke pengawas nanti. Silakan dilapor ke pengawas, nanti pengawas akan membantu peserta ujian. Nah, kemudian kalau ada yang mau coba-coba buka aplikasi lain, itu akan muncul pesan secara otomatis ya, dan itu akan dicatat oleh pengawas karena tidak dibenarkan, tidak diizinkan untuk menggunakan aplikasi apapun, gitu ya. Ya, kemudian koneksi juga akan nanti oleh pengawas dan panitia akan selalu standby di ruangan ujian. Kemudian eh, terjadi blue screen misalnya ya. Nah, itu tetap laporkan nanti ke pengawas ya. Intinya kalau ada apa namanya ada hal-hal yang apa namanya ya hal yang tidak ini di komputer masing-masing, silakan cepat laporkan ke pengawas atau panitia nanti. Nah, itu mungkin untuk pelaksanaan ujian.
Ada pertanyaan untuk pelaksanaan ujian? Pelaksanaan ininya di workstationnya nanti atau di komputer masing-masing. Izin bertanya, Pak. Ada Ya, Pak, izin silakan. bertanya Pak. Ya. Untuk password sama sandi tadi itu emang udah disediakan dari situ kan, Pak? Ya, untuk username dan password sudah disediakan. Makanya setelah 30 menit sebelum ujian, itu kan calon peserta atau peserta ujian kan udah berada di ruang workstation atau di ruang komputer atau di ruang CBT. Pengawas akan membagikan nanti. Makanya jangan telat datang gitu ya. Oke, Pengawas Pak. akan membagikan username dan password masing-masing yang sudah tersedia. Ya, paham ya? Ada lagi? Cukup Pak. Cukup? Ya, kalau cukup kita masuk lagi ke ini. Mungkin perlu juga kami sampaikan sedikit ya, tapi nanti akan disampaikan lagi di apa namanya? Di waktu ujian. Ini ada yang mau nanya nanti gimana untuk kelulusan gitu ya. Nah, itu sampai saat ini kelulusan akan diumumkan tanggal 11 Mei ya. Itu sementara. Kemudian siapa yang lulus akan masuk nanti ke lanjut ke tes kesehatan 14 sampai 20 Mei. Nah, kemudian akan diumumkan lagi kalau lulus tes kesehatan, baru nanti registrasi sebagai mahasiswa baru. Nah, kemudian cadangan. Nah, cadangan akan kita umumkan tanggal 28. Nah, jadi akan ada lulus pertama nanti ya. Kemudian akan ada lulus cadangan. Akan diumumkan kemudian cadangan yang lulus juga akan mengikuti tes kesehatan nanti. Nah, kemudian akan ada pengumuman lulus tes kesehatan juga dan akan ada nanti proses registrasi. Nah, itu mungkin informasi yang bisa kita sampaikan ya. Ini jadwal ini tentatif ya, tapi sementara sampai saat ini seperti ini. Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Pengumuman lulus cadangan itu maksudnya apa ya, Pak? Ya, misalnya ya eh, yang lulus utama misalnya 50 contoh ya. Ternyata setelah yang dari 50 ini ada yang gagal tes kesehatan. Nah, itu nanti Oh, akan digantikan oleh cadangan atau ada yang tidak registrasi. Nah, itu cadangan akan menggantikan gitu. kalau tes PIMAMI-nya kapan ya, Pak? Simami akan kita laksanakan nanti di mulai pendaftarannya nanti di bulan Juni atau Oh, baik, akhir-akhir baik. Mei lah ya, mungkin akhir-akhir Mei. Pokoknya setelah selesai pengumuman apa pengumuman Simama ini jalur bersama ya. Nah, itu proses seleksi jalur mandiri akan biasanya pendaftarannya tidak lama sesudah itu akan mulai gitu. Oh, baik, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sedikit ini Pak. Ya. Ini kan kalau saya lihat untuk berbagai hasil akhir itu kan ada tes-tes lagi Pak ya kan, di mana ada tes kesehatan. Nah kami ini kan jauh Pak dari Aceh. Ya. Itu bagaimana Pak Oh solusinya? ya. Apakah kami Jauh. harus datang? Ini memang sekarang posisi kami masih udah di Padang Pak. Oh, dari Padang. Jadi Ah. akan tinggal lapor aja ke panitia. Nanti panitia akan memfasilitasi untuk yang di luar provinsi. Aceh kan jauh tuh. Mungkin kita Ya, akan fasilitasi nanti. Tinggal lapor aja ke panitia gitu. oh begitu. Unda biu tuh. Nggak tahu lah siapa tadi gue Nanti lah. nanti di daerah masing-masing nanti. Unda pengen masuk aja nyambi unda mantas jangan kok kan. Ada lagi? Unda ambil. Iya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, kan tadi penetapan skor yang salah itu kan -1, Pak. Jadi, Mm-mm. misalnya kita punya skor betul 200, tapi ada -1, apakah akan dikurangi skor betul kita itu dengan yang minus itu, Pak? Ya, otomatis seperti itu. Yang minus itu akan mengurangi nanti. Misalnya
betul dari 10 soal, misalnya betul 5 kali 4. Nah, dapat nilai 20. Kemudian salah satu, ya 20 kurang satu berarti 19 gitu. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak izin Pak, berarti untuk passing grade penilaian nggak ada ya Pak? Passing grade penilaian sejauh ini tidak ada. Nanti langsung perankingan dari nilainya. Oke, baik Pak. Nah, Izin Pak, nanya Pak, ya. ada info tentang kuota penerimaan per jurusannya nggak Pak? Untuk kuota penerimaan ya, mungkin persentasenya yang bisa kita sampaikan ya. Persentasenya untuk jalur bersama ini adalah 60%. 60% dari jumlah kuota. Cukup besar ini apanya, kuotanya untuk jalur bersama. Pak, izin bertanya Pak, Ya, silakan. kalau misalnya ada soal yang kosong, itu boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja, tapi nggak ada nilai gitu ya. Ya, makasih Pak. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. ya. Jalurnya itu perbedaan antara si mama sama si maminya ini dari apanya ya, Pak? Dari UKT-nya kah Dari atau bagaimana, jalurnya Pak? saja. UKT-nya sama. UKT mahasiswa di Poltekkes Padang sama semua. Cuman jalur masuknya aja. Kalau jalur bersama ini kan se-Indonesia serentak. Kalau jalur mandiri nanti Poltekkes Padang penyelenggaranya. Apa maksudnya sebagai ininya sendiri gitu. Kalau ini kan serentak bersama dengan Poltekkes lain gitu. Kalau untuk UKT-nya sama semua. Oke, oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Apakah yang jalur Simami itu ada tesnya juga nggak, Pak? iya jalur mandiri nanti ada tesnya juga. Makanya kita buka pendaftaran nanti setelah perkiraan kalau tidak salah itu pertengahan Mei ya. Udah dimulai dibuka nanti apa untuk pendaftaran jalur mandiri. Seperti apa sih, Pak, tes Simami itu, Pak? Hampir sama dengan tes bersama. Teknisnya sama ya, bentuk soalnya sama. Nah, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tes kesehatannya tuh kami langsung ke Padangnya atau bagaimana, Pak? Ya, karena untuk tes kesehatan memang kita udah fokuskan di satu titik gitu ya. Nah, biasanya dilaksanakan itu di klinik Poltekkes. Nah, itu untuk yang di dalam provinsi ya. Kalau untuk di luar provinsi seperti yang dari jauh itu kan apa namanya kalau ada kesusahan untuk datang gitu ya, nah, akan coba ini. Tapi memang kemudahannya kalau di kita itu udah satu lokasi gitu. Kalau di tempat lain mungkin di RSUD tempat lain itu nanti akan beberapa titik dikunjungi. Bagian ini, bagian ini, bagian ini mungkin akan agak sedikit ini ya susah gitu. Tapi kalau langsung ke Padang itu akan lebih memudahkan rasanya gitu. Izin Pak ya. Ya. Kita kan ini kalau misalnya Pak, kan kita ini tes Pak, sekalian langsung tes kesehatan nggak bisa Pak, sekali jalan. Oh, nggak Soalnya bisa ini kan Ibu. Karena langsung yang Padang tes Pak. kesehatan itu nanti untuk yang lulus. Jadi yang udah Oh lulus iya, yang utama lulus ya. kita sampaikan. Kemudian semua yang lulus utama itu nanti akan mengikuti tes kesehatan gitu. Jadi tidak semua Ya, peserta sih. mengikuti tes kesehatan. Hanya untuk yang lulus gitu. Tadi kan ada Bapak bilang 60% ya passing Iya. grade kelulusan ini kan cukup besar Pak. Jadi kan ketika kita ujian itu Mm-mm. apakah nampak langsung hasil hasil Hasilnya kita belum, tes? Ibu. Belum. Belum ya, istilahnya bayangan-bayangan gitulah Pak. Oh, ya belum ya. Karena Belum ya semuanya Pak ya? ngumpul di server pusat dulu di Kemenkes pusat gitu. Oh begitu ya. Ah, Terima kasih. Iya Pak, makasih Pak. ya, Pak, izin nanya Pak, ya, kan kalau nggak ada passing grade-nya berarti di ranking dari nilai tertinggi. iya. Walaupun nilainya nggak mencapai target skor, gimana Pak? Biasanya mencapai target kok. Yang lulus utama itu Oh, biasanya mencapai target. baik Pak. Ya, ada lagi? Pak berarti untuk jumlah dari keseluruhan tes itu, misalnya jumlah kuota masing-masing jurusan itu belum ditentukan ya? Eh,
Sebenarnya sudah ada, tapi secara computerized nanti di saat perankingan gitu. Oh, berarti di saat peringkingan. Dan untuk si Mami itu persentase kelulusannya itu berapa persen, Mbak? 20 sampai 30%. Oh, berarti untuk PMDP yang kemarin juga 20 sampai 30 gitu ya, Pak? Sebesar itu. Tapi yang paling besar memang di bersama ini 60%. Baik, terima kasih. Iya, Pak, boleh bertanya, Pak? ya silakan. Itu untuk perankingannya itu bakalan diperankingin dengan prodi prodi per Poltekkesnya atau seluruh Indonesia, Pak? Eh, per ini, per Poltekkes. Itu berarti yang Kalau di kalau per Poltekkes. misalnya ada yang ngambil di pilihan duanya, misalnya satu orang ambil di pilihan satu prodi keperawatan. Nanti Mm-mm. satu orang lagi ada ngambil prodi keperawatan itu di pilihan kedua. Itu nanti diperankingin juga, Pak. Iya, otomatis masuk ranking yang pertama dulu di ranking. Oh. Baru nanti pilihan keduanya gitu. Seperti itu. Berarti yang pilihan pilihan satu sama pilihan dua itu dengan orang yang berbeda itu bakalan bakalan sama juga perankingannya, Pak. Akan di ranking semuanya ya. Pilihan satu dulu di ranking, nanti termasuk dua gitu ya. Nah, itu Iya. akan di ranking nanti secara otomatis komputer akan akan meranking. Secara computerized semua ya. Iya. Oke, makasih, Pak. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. ya. Eh, Jadwal tes Poltekkesnya kalau bentrok sama jadwal ujian di sekolah gimana, Pak? Ini di daerah mana? Saya sekolahnya di daerah Medan, tapi tesnya di Padang. Tesnya tanggal berapa? Tanggal 14, Pak. Tanggal 14 tesnya. Iya. Ujiannya, ujian sekolah. Ujian ujiannya berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 19, Pak. Oh, masih ini ya. Iya, masih ujian, Pak. Masih ujian. Mm. Boleh kontak ke Humas. Mungkin udah ada nomor Humas ya. Di mana itu, Pak? Di IG ada, Pak? Di IG ada. Ada Iya, nomor Humas di sana. Pak. Kan berkontak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, berarti ini ujian yang pertama ini. Yang tanggal 14. Iya, iya, Hari Pak. hari Senin besok. Iya, Nggak Pak. ada lapor kemarin. Cuman diam-diam Itu saja. ujian sekolah itu Pak, karena si Riami juga kayak gitu Pak. Kan dia sekolah di Medan. Mm-mm. Ujian sekolah memang mereka tanggal 14 sampai tanggal 19. Mm-mm. Ah, Nggak jadi ini maksudnya belum ada coba-coba lapor kemarin ke ini udah. ke Kalau Humas. kami dari gurunya Pak, mungkin si adik tadi coba lapor juga bisa ujian susulan. Oh, bisa ujian susulan ya. Kalau bisa Ya, ujian susulan mungkin akan lebih baik gitu, Ibu. kami berharap memang kalau bisa dari Bapak kan ada dari Padang, ada online juga gitu. Ya makanya saya tanya tadi mungkin sebelumnya belum lapor ya ke ini, belum ada Belum. maksudnya nanya-nanya ke Humas gitu. Belum ada Pak. Nah, jadi ininya kebetulan dapat tanggal berapa ini? Kita tanggal 16 Pak. 16 ya, tapi udah izin. Udah lapor ke sekolah lagi Pak Oh untuk ya, ujian susulan. kalau memang bisa ujian susulan ya. Atau coba lapor dulu ke Humas nanti. Ini yang tanggal 14 barusan gimana? Udah minta izin juga ke ini ke sekolah. Saya udah izin, Pak. Tapi kalau bisa, kalau memang dari humasnya bisa diundur gitu, gimana, Pak? Ujian di Poltekkes. Soalnya sekarang orang udah ini ya. Kebetulan kalau dalam minggu kemarin diinfokan mungkin proses ini ya. Makanya eh,
Coba ke apa dulu ya? Coba ke humas dulu mungkin. Coba ke humas dulu di atau gini. Coba ini ada nomor telepon di chat room. Coba nanti dikontak ya. Coba di WA aja nanti ke nomor. Baik, Pak. Sorry ini Pak Cenarang kok daerah ya. Mau tanya Pak, Ya. nanti hasil perankingannya tuh nanti ditampilin skornya nggak Pak atau namanya aja? Nanti sistem akan mengumumkan nama-nama yang lolos gitu, nama-nama yang lulus. Karena yang Berarti ditarik semua sama nama, sistem Pak. itu tidak semua nama. Karena yang ditarik sama sistem itu adalah cuman yang lulus. Hmm, makasih Pak. Ada lagi? Terutama ini masalahnya tanggal 14 ya, soalnya UPASnya udah keluar masalahnya nih. Apalagi yang pertama ujian. Siapa tadi yang tanggal 14 dari Medan akan akan kesulitan gitu untuk memindahkannya ini. Tapi akan kita coba dulu ke IT. Tapi kalau tidak bisa, berarti bisa ya untuk tanggal 14 ujian ya, ujian di Poltekkes. Karena masalahnya ini udah H-1 ya, yang dari Medan tadi. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi Ananda semuanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Kayaknya udah berapa? Udah jam 12 ya. Maaf Pak, Mudah-mudahan ya. maaf Pak izin bertanya. Ini tidak termasuk dengan pelaksanaan ujian. Soal nekat Pak, jadi kan ada kayak misalnya yang pakai nekat tuh pengaruh nggak Pak untuk ujiannya Pak? Kayak Oh, seperti suaranya itu. agak apa? Maksudnya kurang-kurang ini. Izin Pak bertanya tentang eh, kan sebagian cewek-cewek misalnya ada yang memakai nekat gitu Pak. Jadi mau izin nanya itu berpengaruh nggak Pak untuk ujiannya Pak? Memakai apa? Suaranya. Naik kayak seperti kuku kutek-kutek yang Oh, kutek. hiasan, ya itu tidak berpengaruh atau gimana Pak? Ya, kalau untuk ujian, Bapak rasa nggak perlu lah untuk kutek-kutek itu ya. Oh baik Pak. Nah, yang Ya biasa-biasa Pak. aja untuk ujian ya. Nggak perlu Oke Pak. norak ya. Nah, Ya Pak. ya. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Rasanya udah lengkap informasi yang kita sampaikan sehingga nanti ini udah kalau kita lihat apa namanya informasi eh, terkait ujian, jadi tidak ada lagi nanti yang tanya-tanya ini di saat ujian bingung masih bingung-bingung ya. Kalau ada Maaf Pak. temannya yang mungkin belum ini, silakan nanti diinformasikan ya. Gimana? Link absennya ada kok, Pak. Oh ya, sebentar ya, link absen untuk ditanya ini. Link absen ya, bentar. Link absen ya. Link absen akan kita oh sorry ini kenapa? Absen udah kita sampaikan di grup chat. Di chat roomnya, sorry. Di chat room ya. Oke Pak. Oke ya, ada lagi? Silakan. Nggak ada ya? Tanya cukup. Cukup, Pak.
Ya, eh baiklah ya. Terima kasih ini atas semuanya yang sudah bergabung untuk acara briefing. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti akan ini ya mempermudah calon mahasiswa untuk mengikuti ujian SPMB jalur bersama di Poltekkes Kemenkes Padang ya. Harapannya semuanya dapat menjawab soal dengan baik dan bisa diterima di keluarga besar Poltekkes Kemenkes Padang. Ya demikian kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Miss Levi masih di grup? Masih di room? Kalau tidak ya kita ini aja ya langsung aja tidak usah ditutup ya Ananda semuanya. Dan apa namanya udah bisa keluar dari uh, Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. sampai ini ya sampai di hari ujian. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Assalamualaikum. banyak Pak. Ya. Waalaikumsalam. Iya, Rafika. Dua-duanya. Oke. Bapak, maaf, Iya, gimana? Zoom-nya belum kita tutup ya. eh, Pak, yang nomor ujian yang di absensi ini nomor peserta kah? Iya, nomor peserta. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Halo, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak. ya apa?
Masih ada ternyata. Pak, kan hasil tes ini berpengaruh untuk pilihan yang kita pilih saat pendaftaran, Pak.